Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maca. Hai anak-anak Maca yang ada di Kabupaten Sinjai. Apa kabarnya hari ini? Yang ada di Pulau Sembilan, yang ada di Sinjai Borong, Sinjai Utara, Sinjai Tengah, Sinjai Barat, Sinjai Timur, Telul Limpoe, Bulu Podo, dan Kecamatan Sinjai Selatan. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Maca? Ibu guru berharap anak-anak Maca semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jika ibu guru bertanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Maca? Anak-anakku menjawab, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bertemu pada pagi hari ini dalam program live event pembelajaran jarak jauh tingkat sekolah dasar Kabupaten Sinjai. Tak lupa pula saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SD Negeri 47 Joak Lampe, Ibu Ratmiati R, SPD, MPD, yang senantiasa memberi motivasi di dalam kegiatan live event PJJ. Alhamdulillah, pada hari Jumat yang berberkah ini, yang mendapat giliran untuk belajar mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti adalah anak-anak Maca kelas 5. Anak-anak Maca, ada yang sudah kenal dengan ibu guru? Untuk yang belum kenal dengan ibu guru, baiklah, ibu guru akan memperkenalkan diri. Nama Ibu Harmiati SPDI, sering disapa Ibu Harmi. Sehari-hari Ibu mengajar di Sekolah Dasar Negeri 47 Joak Lampe, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Baiklah anak-anakku yang soleh dan soleha, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, maka terlebih dahulu kita berdoa dulu ya. Karena setiap kegiatan yang akan kita lakukan harus selalu diawali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah, anak-anakku telah selesai membaca doa sebelum belajar. Semoga Allah memberikan kemudahan dalam membaca ilmu, dan apa yang kita lakukan pada hari ini dilancarkan dan berberkah. Dan pada saat ini anak-anakku sudah masuk minggu kedua ya dalam kegiatan pembelajaran jarak jauh. Tentunya sudah menghafal salam dan tepuk PPK. Yuk kita sama-sama salam dan tepuk PPK. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Sekarang kita lanjut di tepuk PPK. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Anak-anak Maca, karena sampai saat ini kita masih berada dalam kondisi pandemi COVID-19 dan setiap harinya orang yang terpapar virus ini bertambah semakin banyak, maka ibu guru tak bosan-bosannya mengingatkan kepada anak-anakku untuk tetap protokol kesehatan dengan tetap mengingat 3M. Apa saja sih, Bu, 3M itu?
Untuk kesehatan jasmani dulu ya anak-anakku ya. Yang pertama adalah yaitu memakai masker. Jadi jika anak-anakku keluar rumah karena keperluan mendesak, maka jangan lupa anak-anakku keluar rumah dengan memakai masker. Dan diingatkan juga ya anak ya untuk orang terdekatnya. Yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Dan ibu yakin anak-anakku pasti sudah tahu mencuci tangan yang benar. Dan yang ketiga adalah selalu menjaga jarak dimanapun kalian berada. Hindari kerumunan bahkan saat bermain dengan teman-temannya juga ya. Atau saat ini ada juga anak-anakku yang lagi belajar bersama dengan teman-temannya yang berdekatan rumah, tetap jaga jarak. Dan ternyata ada juga kesehatan rohani kita. Bukan hanya jasmani saja, tetapi rohani kita, jiwa kita, batin kita juga harus sehat. Caranya dengan 3M tadi. M yang pertama yaitu memperbanyak istighfar, yaitu astagfirullahaladzim, yaitu selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari semua dosa-dosa kita yang lalu maupun yang sekarang. Yang kedua yaitu membiasakan membaca Al-Quran setiap hari. Selain dapat pahala, Al-Quran ini juga kalamullah, yaitu kitab suci umat Islam. Yang ketiga yaitu meningkatkan kesabaran. Nah, ini sangat penting dalam pengendalian diri kita. Dan orang yang sabar disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk kita masuk pada materi pembelajaran, yaitu masih dengan pelajaran ke-6, yaitu dengan materi Mari Belajar Al-Quran Surah Al-Ma'un dengan submateri makna kandungan Surah Al-Ma'un. Untuk sumber bukunya yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan revisi 2017. Adapun tujuan pembelajaran yang anak-anak pancaku akan capai setelah mengikuti pelajaran pada hari ini yaitu memahami makna Al-Quran Surah Al-Ma'un. Itulah tadi surah Al-Ma'un. Al-Ma'un artinya barang yang berguna. Al-Ma'un berada pada urutan surah ke-107 dan terdiri dari 7 ayat. Surah ini diturunkan di kota Mekah sesudah surah Al-Kautsar. Dan nama surah ini diambil dari kata Al-Ma'un yang terdapat pada ayat terakhir. Surah ini menggambarkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat dan tidak mau berinfak untuk membantu fakir miskin. Selanjutnya, Allah mengancam orang yang mempunyai banyak harta tetapi tidak mempunyai kepedulian sosial. Anak-anakku yang soleh dan solehah, silahkan simak baik-baik ya. Ibu guru akan membacakan Al-Quran Surah Al-Ma'un beserta dengan artinya. Kita awali dengan membaca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Artinya, tahukah kamu orang-orang yang mendustakan agama?
Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Itulah orang-orang yang menghardik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzina hum yura'un, orang-orang yang berbuat riya. Wa yamna'unal ma'un, dan enggan menolong dengan barang berguna. Itulah tadi bacaan surah Al-Ma'un beserta dengan artinya. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul surah Al-Ma'un. Ayat 1 sampai dengan ayat ketiga diturunkan setelah terjadi peristiwa menyembelih hewan untuk pesta. Kemudian ada anak yatim yang meminta oleh orang kafir Quraisy tersebut, bukannya diberi, akan tetapi justru malah dibentak-bentak dan diusir. Kemudian ayat keempat sampai dengan 7 turun berkenaan dengan orang-orang yang munafik, yaitu orang yang memamerkan sholat kepada orang-orang yang beriman. Mereka melakukan sholat dengan riya dan meninggalkannya jika tidak ada yang melihatnya, serta menolak memberikan bantuan kepada orang miskin dan anak yatim. Kemudian ayat 4 sampai 7 turun berkenaan dengan orang-orang munafik. Anak-anakku baca, masih semangat belajarnya? Ibu guru berharap masih semangat ya. Sekarang kita melangkah ke makna kandungan surah Al-Ma'un. Yang pertama, melalui surah ini kita bisa mengetahui siapa saja yang mendustakan agama. Kedua, perilaku grup tersebut dipastikan oleh Allah akan mendapatkan balasan kehinaan yang setimpal, di mana orang-orang tersebut akan celaka. Yang ketiga, bagi orang-orang yang lalai terhadap salatnya, lalai dari tujuan dan nilai-nilai salat, mengerjakan salat hanya untuk dipuji atau riya, dan tidak mau membantu orang lain, maka mereka akan mendapat hukuman dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima salatnya orang yang ikhlas, sehingga berdampak baik pada kehidupannya, menjadi lebih bertakwa kepada Allah dan lebih menyayangi kepada manusia. Allah juga menyukai orang-orang yang menyantuni anak yatim dan membantu orang-orang miskin, serta menolong sesama dengan apa yang mereka bisa. Dari makna kandungan surah Al-Ma'un, anak-anakku pastinya sudah tahu ciri-ciri orang yang mendustakan agama. Yang pertama, menyia-nyiakan anak yatim. Yang kedua, tidak mau memberi makan orang miskin. Yang ketiga, melalaikan sholatnya. Yang keempat, orang yang berbuat riya, sombong, takabur, ingin dipuji orang. Kelima, tidak mau menolong dengan barang yang berguna. Setelah anak-anak mengetahui makna dari Al-Quran surah Al-Ma'un, tentunya kita bisa bermuhasabah diri bahwa anak-anak yatim dan fakir miskin adalah bagian dari kelompok masyarakat yang dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa beliau sangat dekat dengan mereka. Perhatikan dengan mereka dengan diutamakan sebagaimana disebut
disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 220. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patuh adalah baik. Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Salat adalah ibadah yang paling utama diperintahkan dalam syariat Islam. Apabila dilaksanakan dengan benar, akan berdampak positif bagi seluruh aspek kehidupan yang lain. Salat menjadi tolak ukur semua amal perbuatan, sebagaimana di dalam Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Sesungguhnya orang-orang yang munafik itu ingin menipu Allah, dan Allah membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka merasa berdiri untuk sholat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bernafsu ria dengan sholat di hadapan manusia, dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Baiklah, anak-anakku maca yang soleh dan solehah, ibu guru memberi tugas untuk mengukur sampai di mana pemahaman anak-anakku maca tentang materi hari ini. Inilah tugas yang harus dikerjakan. Jangan lupa screenshot ya, dan jika sudah selesai kerjakan, anak-anakku mengumpulkan ke bapak atau ibu guru masing-masing di sekolahnya. Satu, siapakah pendusta agama menurut surah Al-Maun? Yang kedua, sebutkan ciri orang yang celaka menurut surah Al-Maun. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan menghardik anak yatim? Yang keempat, apa ayat ketiga surah Al-Maun berbunyi tidak menganjurkan memberi makan orang miskin? Biar anak jelaskan. Dan yang kelima, sebutkan arti wala yahuddu ala tu'amil miskin. Sebagai kesimpulan materi di atas, yaitu Allah melarang menghardik anak yatim. Kedua, menganjurkan mereka memperhatikan dan memberi makan orang miskin. Ketiga, larangan melalaikan sholat. Dan yang keempat, larangan berbuat riya atau pamer. Demikianlah materi pada hari ini. Semoga bermanfaat. Dan ibu guru mengingatkan anak-anakku untuk selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Ibu guru akhiri dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar, selamat belajar, salam baca.